banyak korban. Umat Islam, tokoh-tokoh ulama jadi korban kebiadaban. Kira-kira sejarah itu berulang enggak? Sekarang berulang. Nasakov jilid 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Nah sekarang kita mencoba untuk melihat sejarah tentang perpolitikan di Indonesia supaya antum paham sejarah. Karena apa? Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Walan tajida lisunnati tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu. Dan kalian tidak akan pernah melihat perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan bahwa sejarah itu akan berulang. Sejarah itu akan berulang. Yang membedakan warna dan kualitasnya. Contoh, start tahun 1901 Miladiyah. Antum lahir tahun berapa? 19? Enggak, tahun berapa? Lahir? 19? 8? Oh 2000, bukan 19 ya, 2000 ya, 2004. Antum? 2004. Ini 1901. Berarti dengan antum lahir 1000 tahun yang lalu. Ya. Ya kan 1900, antum 2000. Berarti 1000 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu. 1 abad. Yahudi sudah intervensi terhadap perpolitikan di Indonesia. Luar biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas adawatan lil ladzina amalu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi ternyata start tahun 1901 Miladiyah Masehi, Yahudi mengutus 2 tokohnya untuk intervensi ke dalam perpolitikan Indonesia. Kira-kira tujuannya apa kira-kira? Tujuannya dari ayat tadi surah Al-Maidah ayat 82 tadi. Tujuannya apa? Dua-duanya ingin menjauhkan umat Islam dari akidah yang sahih dari 2 sumber hukum, yaitu Al-Quran was Sunnah. Yang pertama dimotori oleh
Karl Marx. Dia ciptakan sebuah ideologi Marxisme komunisme. Ateis, anti Tuhan, anti agama. Karl Marx, tokoh Yahudi yang cukup militan. Dia masukkan kadernya untuk menghujamkan ideologi Marxisme, komunisme, ateisme, anti Tuhan, anti agama lewat snifring melalui organisasi ISDW, sebuah organisasi perhimpunan namanya Perhimpunan Demokratis Sosial Hindia Belanda. Ini Yahudi Belanda, snifring. Kemudian dia ciptakan pertentangan kelas sosial, dan itu merupakan strategi Marxisme yang akhirnya diproklamasikan oleh Musso tahun 1948 di Madiun. Dia proklamasikan Republik Uni Soviet Madiun, sehingga terjadilah pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Banyak korban. Umat Islam, tokoh-tokoh ulama jadi korban kebiadaban ideologi komunis yang dimotori oleh Musso tahun 48 di Madiun, termasuk 159 anggota TNI gugur di kawasan Goranggareng, Madiun. Kemudian puncaknya diteruskan oleh DN Aidit sampai terjadilah peristiwa G30S PKI. Kemudian tokoh yang kedua, Madame Blavatsky, seorang wanita Yahudi yang cukup militan. Dia masukkan paham teosofi, ajaran teosofi. Tujuannya apa? Untuk mengcleaner itu apa? Menyuci agama-agama itu. Jadi menurut Madame Blavatsky, agama itu perlu dicuci dengan ajaran teosofi. Yang kadernya adalah Liberten, Yahudi Belanda, yaitu dengan menggerakkan nativisasi adat budaya. Gerakan nativisasi itu apa? Gerakan peminggiran agama. Agama dipinggirkan. Kemudian yang diangkat adalah adat dan budaya. Sampai akhirnya muncullah sebuah ideologi baru di Indonesia, hasil gerakan nativisasi, yaitu yang dimotori oleh Soekarno dengan ideologi nasionalisme sekuler, yang partainya disebut Partai Nasional Indonesia, PNI. Sampai akhirnya dua tokoh Yahudi, Karl Marx dan Madame Blavatsky, ternyata oleh Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, akhirnya dibuatlah sebuah
pasca Dekret 5 Juli 59, di akhir pemerintahan Soekarno, Presiden Soekarno menciptakan sebuah ideologi baru, Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Nah, pada saat itu bagaimana strategi Presiden Soekarno? Padahal kekuatan Islam pada saat itu dimotori oleh Serikat Islam yang dimotori oleh Haji Saman Hudi dan diteruskan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Pijakan beliau adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ditancapkan adalah akidah wa syariah. Itulah inti ajaran ad-dinul Islam. Kemudian diteruskan oleh Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham. Akhirnya berdirilah organisasi Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang waktu itu didirikan oleh tokoh-tokoh ormas-ormas Islam. Pendirinya Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian di jajaran ketua-ketua Masumi ada pimpinan pusat Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo dan beberapa pimpinan dari Serikat Islam. Kumpul jadi satu. Akhirnya puncaknya tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia memproklamasikan diri dari Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI yang dimotori oleh Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham. Di akhir pemerintahan Soekarno, Nahdlatul Ulama NU direkrut oleh Presiden Soekarno agar keluar dari Masumi, sehingga akhirnya waktu itu NU keluar dari Masumi, sehingga sampai Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah marahnya itu luar biasa, marahnya itu klimaks ketika NU keluar dari Masumi. Sehingga akhirnya di akhir pemerintahan Soekarno lahirlah ideologi baru, Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis. Sehingga Presiden Soekarno bikin jargon, Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu. Kepala batu itu siapa? NU, komunisnya PKI. Itu sejarah, tidak bisa dihapus. Kira-kira sejarah itu berulang enggak? Sekarang berulang. Nasakom jilid 2. Sekarang penerusnya Pak Karno siapa? Ibu Megawati. Partainya disebut-sebut PKI Perjuangan. Jadi sejarah berulang sekarang. Jadi sekarang itu Nasakom jilid 2. Makanya jangan kaget, dasar negara mau dirubah jadi Trisila, Eka Sila.
Ketuhanan yang Maha Esa akan dirubah dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Sejarah berulang. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.